A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Dialvendra, NIM 1914080047. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang membran sel. Yang pertama, struktur dan fungsi komponen penyusun membran sel. Yang pertama ada lipid. Membran sel terdiri dari 3 kelas lipid: apiatik, fosfolipida, glikolipid, dan kolesterol. Jumlah dari masing-masing tergantung pada jenis sel, tetapi dalam sebagian besar kasus fosfolipid yang paling berlimpah. Ada 3 tipe lipid, yakni fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Protein. Protein dalam membran merupakan kunci untuk fungsi membran secara keseluruhan. Protein berguna terutama dalam transportasi bahan kimia dan sistem informasi di seluruh membran. Setiap membran memiliki kandungan protein yang berbeda-beda. Protein bisa dalam bentuk perifer atau integral. Jumlah protein berbeda-beda pada setiap spesies dan bergantung pada fungsinya bagi spesies tersebut. Komponen protein terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, protein periferal, yang kedua, protein integral, dan ketiga, protein transmembran, yang keempat, protein yang berkaitan dengan lipid. Yang selanjutnya, karbohidrat. Karbohidrat pada membran sel terdapat dalam bentuk yang berkaitan dengan lipid atau protein, atau glikolipid dan glikoprotein. Selain itu juga terdapat pada permukaan sel dan berfungsi dalam interaksi sel dan sekitarnya. Yang kedua, konsep fisika dalam membran sel. Konsep fisika dalam membran sel. Yang pertama, laju transport molekul. Dalam proses transport molekul yang menggunakan protein pengangkut, baik proses pasif dan aktif, laju transport molekul mencapai maksimal apabila protein pengangkut mengalami kejenuhan atau saturasi. Apabila terjadi kejenuhan, kecepatan transport mencapai maksimal Vmax. Afinitas transport atau KM ditentukan dari konsentrasi ketika laju transport mencapai setengah Vmax. Sementara itu pada transport molekul tanpa melibatkan protein pembawa atau difusi sederhana, laju transport berbanding lurus dengan konsentrasi molekul. Yang kedua, konsentrasi ionik dan potensial listrik yang dilintasi membran. Pada semua sel dijumpai ciri-ciri antara lain adanya perbedaan konsentrasi ionik dan dengan medium ekstraseluler dan potensial listrik yang melintasi membran. Kedua sifat ini saling berhubungan erat karena potensial listrik bergantung pada penyebaran ion yang tidak merata di kedua sisi membran. Ini adalah contoh laju transport molekul. Yang ketiga, kita membahas konsep transport aktif pada membran sel. Transport aktif adalah pergerakan molekul melewati membran sel melawan gradien konsentrasi sebagaimana difusi terfasilitasi. Transport aktif memerlukan protein pembawa atau protein transport. Akan tetapi, karena molekul dibawa melawan gradien konsentrasi, maka transport aktif memerlukan suplai energi. Yang kedua ada eksositosis. Eksositosis adalah pengeluaran
makromolekul yang terbungkus vesikel keluar sel. Membran vesikel akan berfungsi dengan membran sel sehingga isi vesikel dapat dikeluarkan. Yang ketiga ada endositosis. Endositosis merupakan proses pengambilan makromolekul yang ada di luar sel untuk dimasukkan ke dalam sel. Membran sel akan melekuk ke dalam bentuk kantong sehingga makromolekul tersebut akan berada di dalamnya. Kantong membran akan terlepas lalu menjadi vesikel yang ditranslokasikan ke bagian target dalam sel. Protein transporter pada transport aktif akan dan difusi terfasilitasi dibedakan menjadi 3 jenis, yakni uniporter. Protein ini mentransport satu jenis molekul menuju gradien konsentrasi yang lebih rendah. Contohnya pengangkutan glukosa dan asam amino pada banyak sel di mamalia. Yang kedua, symporter dan antiporter. Kedua jenis protein ini dapat membawa dua molekul yang berbeda untuk melawan gradien konsentrasi yang ada. Protein symporter membawa dua molekul berbeda pada arah yang sama, sedangkan protein antiporter membawa dua molekul berbeda dengan arah yang berlawanan. Contoh gambarnya seperti ini. Yang uniporter ya satu arah, yang symporter membawa kedua jenisnya dengan satu arah, dan antiporter membawa dua jenis konsentrasi dengan arah yang berbeda. Selanjutnya, yang keempat, konsep difusi pada membran sel. Difusi sederhana. Difusi sederhana berlangsung apabila proses perpindahan molekul melintasi membran sel menuruni gradien konsentrasi dan tanpa memerlukan protein pembawa. Sebagai contoh adalah perpindahan molekul oksigen dari alveolus menuju kapiler. Yang kedua ada difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi berlangsung apabila proses perpindahan molekul melintasi membran sel menuruni gradien konsentrasi memerlukan protein pembawa atau carrier protein. Peran protein pembawa adalah untuk mempermudah transport molekul-molekul hidrofilik dan elektrolit melintasi membran yang cenderung bersifat impermeable terhadap molekul-molekul tersebut. Difusi terfasilitasi berlangsung lebih cepat daripada difusi sederhana. Yang kelima ada konsep osmosis pada membran sel. Osmosis adalah difusi atau pelarut kondisi konsentrasi pelarutnya tinggi ke larutan dengan konsentrasi zat pelarut rendah. Osmosis sebagai bagian dari difusi merupakan gerakan molekul air melintasi membran sel yang bersifat semi-permeable menuruni gradien konsentrasi air atau melawan konsentrasi gradien solut. Semi-permeable artinya permeable selektif terhadap molekul tertentu apabila membran sel dapat dilalui oleh molekul air, akan tetapi tidak dapat dilintasi oleh molekul yang terlarut. Maka membran sel tersebut bersifat semi-permeable. Osmosis akan berhenti apabila sudah terjadi keseimbangan konsentrasi di dalam dan di luar sel, karena adanya kekuatan lain yang menahan, yakni gaya reaksi dan membran. Bila kekuatan membran lebih lemah dari kekuatan masuknya air di dalam sel, maka sel akan pecah atau lisis. Yang keenam, volume transport melalui membran sel. Volume transport adalah
Besar suatu aliran yang mengalir pada membran-membran sel baik mau masuk maupun keluar sel. Transport pasif. Transport pasif adalah pergerakan molekul melewati membran sel menuruni gradien konsentrasi, yakni berpindah dari larutan dengan konsentrasi molekul yang lebih tinggi ke tempat larutan dengan konsentrasi molekul yang lebih rendah. Transport pasif terdapat dua macam, yakni difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Yang pertama ada transport aktif. Transport aktif adalah pergerakan molekul melewati membran sel melawan gradien konsentrasi sebagaimana difusi terfasilitasi. Transport aktif memerlukan protein pembawa protein transport. Akan tetapi karena molekul dibawa melawan gradien konsentrasi, maka transport aktif memerlukan suplai energi. Yang ketujuh, ada transport pada darah. Ion dan molekul masuk dan keluar sel, sel mempertahankan volume keseimbangan ion-ion yang diperlukan untuk proses normal kehidupan sel. Molekul yang berfungsi sebagai makanan juga harus masuk ke sel sehingga dapat dipecahkan menjadi energi. Membran plasma berfungsi melindungi, mengisolasi sitoplasma dari lingkungan dan menjadi penghalang masuk molekul ke dalam sel. Penghalang ini bersifat selektif, yaitu memungkinkan molekul penting secara fisiologis masuk dan keluar sel, sementara molekul lain tidak dapat masuk. Protein polimer, membran plasma berfungsi memfasilitasi pengangkutan ion dan molekul lain ke dalam sel. Protein merupakan saluran ion, pengangkutan dan pompa. Protein membran dapat secara khusus terikat ligan tertentu, misalnya klorida, glukosa, atau pada natrium dan kalium, dan memfasilitasi gerakannya melintasi membran plasma. Yang kedelapan ada prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Membran pressure retarded osmosis. Kunci utama pada pembangkit listrik tekanan osmotik adalah membran yang digunakan untuk menghasilkan pressure retarded osmosis yang bagus diperlukan membran yang flux air yang tinggi atau GW dan permeabilitas terhadap garam yang rendah atau GS. Sebagaimana gambarnya seperti yang sudah saya paparkan. Teknologi pembuatan telur asin. Untuk kadar garam dengan waktu perendaman singkat dan konsentrasi larutan perendaman asam asetat 15% sudah memenuhi standar SNI 4277,1996, yaitu minimal 2%. Di mana dalam hal ini proses perendaman telur dan dengan menggunakan asam asetat berfungsi membuka pori cangkang telur agar proses osmotik garam lebih cepat. Semakin tinggi konsentrasi asetat dan semakin lama waktu perendaman yang diperoleh, tingkat osmosis garam semakin cepat dan kadar garam dalam telur semakin tinggi. Untuk uji organoleptik yang terdiri dari uji bau, warna, dan penampakan yang diperoleh dari hasil yang sesuai dengan standar SNI yaitu normal. Data ini diperoleh dari uji organoleptik berdasarkan data uji akseptabilitas untuk uji cemaran mikroba Salmonella diperoleh hasil negatif dan uji mikroba Staphylococcus aureus diperoleh hasil 0.
Pengaruh tekanan osmotik dapat mempercepat pembuatan telur asin. Telur asin dapat dibuat dalam waktu singkat, yaitu 3 jam. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ma alaina ilal balagul mubin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.